Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dwi Widowati selaku Kepala Sekolah SMK Islam Ahmad Yani Ngantang, Pak Prastyo selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Islam Ahmad Yani Ngantang, dan juga Bu Dewi Kusnia selaku kesiswaan dari SMK Islam Ahmad Yani Ngantang, dan tak lupa beserta Dewan Guru semua Bapak Ibu SMK Islam Ahmad Yani Ngantang yang saya hormati. Selawat serta salam kita tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menginjak ke materi Pramuka, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Angga Faris Nandra. Saya di sini mengajar di teknik di teknik kendaraan ringan dan juga di ekstra pramuka. Terus untuk materi kali ini saya akan membahas materi tentang tingkatan-tingkatan yang ada di SMK. Langsung saja, di sini ada pramuka penegak. Apakah yang dimaksud dengan pramuka? Kita jelaskan dulu tentang masalah pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan panduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah dari proses pendidikan pramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Ya, intinya di ada pramuka yaitu adalah Praja Muda Karana. Terus ini untuk ada di dari tingkat pramuka, ya, tingkat-tingkatan dari pramuka. Kalau di SD itu ada siaga, terus di kelas 3 sampai kelas 6 ada penggalang, setelah itu di SMP ada ramu, ya ramu, rakit, terap. Ya, kalau kita sudah di SMA, tingkat SMA atau SMK, yaitu kita tingkat penegak, yaitu ada penegak bantara, ada penegak laksana, dan juga pandega. Mungkin saya perjelaskan satu persatu tentang tingkatan. Yang pertama yaitu penegak bantara. Bantara, ya, yang dimaksud dengan bantara merupakan kecakapan umum atau TKU atau golongan pramuka tingkat penegak, di mana kata bantara sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengawal atau ajudan, berarti sebagai pengikut atau sebagai anggota. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa bantara itu merupakan bagian dari bantuan tenaga rakyat. Berarti kita tuh kalau sudah di tingkat bantara, otomatis kita harus siap terjun di masyarakat atau siap membantu dalam kegiatan dalam masyarakat. Ini lanjut. Di sini untuk syarat penegak, di sini juga ada syarat-syarat penegak. Yang pertama, untuk syarat tingkat penegak bantara, penegak khusus harus memenuhi syarat kecakapan umum atau disebut juga biasanya SKU. Ya, isinya sebagai berikut. Yang pertama, di sini dari anak-anak atau peserta dapat menjelaskan makna dari rukun iman dan rukun Islam, ya, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu, ya. Terus yang berikutnya adalah mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Contohnya di puasa di dalam 1 tahun itu dapat puasa apa saja, itu harus bisa menjelaskan dengan detail. Tahu tata cara merawat dan mengurus jenazah, ya. Berarti kita akan belajar, ya, nanti kalau kita sudah belajar bagaimana cara merawat jenazah laki-laki, bagaimana merawat jenazah perempuan. Nah, itu nanti kalau sudah bisa, biasanya nanti akan dipandu oleh kakak pembina. Setelah itu dites, kalau lolos, nah nanti bisa langsung tanda tangan di SKU atau di surat kecakapan umum. Terus dapat membaca doa ijab kabul zakat, ya, dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Ya, memang untuk tingkat bantara atau penegak bantara itu kita harus siap terjun di masyarakat dan membantu di masyarakat. Yang berikutnya yaitu tingkatnya laksana, ya.
Laksana berasal dari bahasa Indonesia yang bermakna, ya. Kita harus dapat melaksanakan apa yang harus dan perlu dilaksanakan, dapat menjadi suri tauladan anggota lain yang berada di bawah binaan penegak laksana. Seorang penegak laksana juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat luas, ya, memiliki ide-ide kreatif, inovatif, ya, yang akhirnya ide-ide tersebut bisa dimanfaatkan di kehidupan di masyarakat. Untuk syarat-syarat dilaksana, ya, syarat dilaksana yaitu untuk menjadi seorang penegak laksana, anggota pramuka tersebut harus melewati tingkatan penegak, ya. Bantara harus terlebih dahulu. Setelah tingkatan lebih bantara, setelah itu akan melanjut ke tingkat laksana, ya. Setelah itu laksana kayaknya tahapnya sama dengan bantara, SKU-nya kecakapannya juga sama, ya. Tingkat naik tingkat saja. Kemudian seorang penegak bantara tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tertera pada SKU atau surat kecakapan umum. Oke. Yang berikutnya yaitu penegak pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Berarti kita harus untuk mencapai di pandega harus ke bantara dulu, setelah itu ke penegak. Penegak bantara, setelah itu laksana, setelah itu pandega. Apakah syarat-syarat di pandega? Syarat pandega, ya, syarat penegak pandega itu yang pertama, mencapai tingkat pandega, calon pandega harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin aktif mengikuti latihan rencana pandega dan dapat memberikan penjelasan tentang arti Pancasila dan menjadi pembantu pembina penggalang atau pembantu pembina siaga dan telah mengikuti kursus pembinaan mahir atau bagian dasar khusus. Mungkin itu dulu untuk materi pramuka hari ini. Untuk materi berikutnya yang lebih dalam nanti insya Allah bisa diperjelas lagi untuk di kegiatan hari berikutnya waktu ekstra. Mungkin sampai di sini dulu materi saya sampaikan. Himbauan saya untuk selalu pakai masker dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.